Hai, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, supaya semakin semangat membuat video yang baru. Di segmen ini, kita akan membahas tentang farmasi veteriner. Apakah kalian pernah dengar atau tahu mengenai farmasi veteriner? Istilah farmasi veteriner memang belum terlalu populer, tapi sebagai seorang farmasis, kalian harus tahu apa itu farmasi veteriner. Jadi, mari kita bahas bersama. Farmasi veteriner merupakan salah satu dari cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang pengobatan pada hewan. Veteriner sendiri adalah segala hal yang menyangkut mengenai hewan, mulai dari hewan itu sendiri, produk hewan, hingga penyakit pada hewan. Bagaimana peran seorang farmasis dalam penggunaan obat untuk hewan? Secara umum, peran seorang farmasis nantinya adalah dalam bagian penyesuaian dosis dan peracikan obat untuk hewan. Perlu kalian ketahui, dosis manusia dan hewan itu berbeda, sehingga diperlukan konversi dosis. Konversi dosis di sini bertujuan untuk mengubah dosis pada manusia ke dalam dosis untuk hewan. Setiap hewan memiliki perhitungan konversi dosis yang berbeda. Mungkin kalian pernah mempelajarinya di mata kuliah farmakologi, mengenai cara konversi dosis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis sediaan yang tersedia untuk hewan. Yang pertama yaitu, sediaan biologik. Sediaan biologik dihasilkan melalui proses biologik pada hewan, atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa penyakit, atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologi. Yang kedua, ada sediaan farmasetik. Sediaan farmasetik meliputi vitamin, hormon, antibiotik, analgesik, antihistamin, dan lain-lain. Sediaan tersebut digunakan berdasarkan daya kerja farmakologinya. Yang ketiga, yaitu ada sediaan premix. Sediaan premix meliputi imbuhan makanan pada hewan, dan pelengkap makanan pada hewan. Sediaan premix dicampurkan pada makanan, atau minuman hewan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk sediaan obat untuk hewan. Bentuk sediaan obat untuk hewan, meliputi obat yang digunakan untuk pemakaian dalam, dan luar tubuh dari hewan tersebut. Yang pertama, ada sediaan oral, seperti tablet, bolus, dan kapsul. Sediaan tablet sangat jarang digunakan pada hewan. Hal ini dikarenakan administrasi obat yang dapat terganggu karena sifat dari hewan. Biasanya, hewan memiliki kebiasaan mengunyah, kemudian mengeluarkan kembali makanannya, sehingga tidak bisa dipastikan, apakah hewan menelan obat atau tidak. Bolus, merupakan sediaan pil besar dengan bobot lebih dari 300 mg. Sediaan bolus biasanya dibuat berbentuk silinder, agar mudah ditelan dan dicerna oleh hewan. Sediaan obat kapsul, sering digunakan pada hewan peliharaan, seperti anjing atau kucing. Untuk hewan ternak, formulasi sediaan kapsul biasanya merupakan suplemen atau vitamin. Yang kedua, yaitu sediaan parenteral. Sediaan parenteral, meliputi injeksi, infus mamari, intravagina dan implantasi. Infus mamari biasanya digunakan untuk sapi yang sedang menyusui. Yang terakhir, yaitu sediaan topikal. Sediaan obat topikal yang digunakan untuk mengobati hewan, contohnya seperti, bubuk kering, salep, krim, pasta, emulsi dan lain-lain. Jadi, bagaimana farmasi veteriner ini? Sangat menarik bukan? Semakin banyak prospek kerja untuk lulusan farmasi, terutama untuk kalian yang menyukai hewan, kalian bisa ambil peran dalam farmasi veteriner, untuk membantu dokter hewan. Di Indonesia sebenarnya juga sudah ada apotik khusus untuk hewan atau apotik veteriner. Di lain kesempatan, kita akan membahas lagi mengenai farmasi veteriner. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.